Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Ines Damaranti dari Pendidikan Sosiologi A 2017. Di sini saya akan membahas materi tentang kelompok sosial di kelas 10 semester ganjil. Saya akan membahas satu persatu. Di dalam PPT ini terdapat kompetensi inti. Anda bisa membacanya terlebih dahulu sekaligus bisa memahaminya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya terdapat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini kompetensi dasarnya terdapat 3.2 dan 4.2, di mana 3.2 mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. 4.2 mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat. Lalu indikator pencapaian kompetensinya terdapat peserta didik mampu menganalisis kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi secara berkelompok mengenai kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Nah, di sini terdapat tujuan pembelajarannya, di mana di sini peserta didik mampu menganalisis kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Nah, yang kedua, di sini peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi mengenai kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Lalu selanjutnya, di sini terdapat tipe-tipe kelompok sosial teratur. Dimana di sini terdapat sebuah gambar, ada sekumpulan anggota kelompok yang berkumpul menjadi satu. Ini kenapa bisa disebut kelompok in-group? Karena in-group adalah kelompok sosial di mana individu dapat mengidentifikasikan dirinya sendiri. Lalu yang kedua, di sini juga terdapat sebuah gambar di mana kelompok ini disebut kelompok out-group karena kelompok yang individunya itu diartikan sebagai lawan dari in-group itu sendiri. Di sini juga terdapat karakteristik in-group dan out-group. Yang pertama, keduanya mempengaruhi perilakunya baik in-group maupun out-group. Yang kedua, akan memunculkan etnosentrisme dalam kelompoknya. Yang ketiga, perasaan in-group dan out-group itu didapatkan pada masyarakat umum. Yang keempat, muncul anggapan bahwa kelompok in-group merupakan saingan dari out-group. Lalu tipe-tipe kelompok sosial teratur yang selanjutnya, terdapat sebuah gambar di mana disebut kelompok primer karena di sini ciri-cirinya saling mengenal satu sama lain, akrab, dan bersifat langgeng. Biasanya ini jangka waktunya itu sangat panjang. Misalnya persahabatan, kalian punya teman dari SD yang sampai sekarang masih berteman sampai sekarang, itu bisa disebut kelompok primer. Sini juga terdapat sebuah gambar di mana disebutnya itu kelompok sekunder. Mengapa? Karena di sini ada sebuah kelompok di mana tidak mengenal satu sama lain dan orientasinya itu tujuan pribadi, yang dimana tujuan pribadinya itu adalah untuk berbelanja dalam satu supermarket yang sama. Lalu di sini menurut Louis dan Louis ini merupakan di mana anggotanya itu punya hubungan batin yang bersifat alamiah dan kekal gitu. Nah, ciri pokok dari paguyuban itu intimate, private, dan eksklusif. Ini juga terdapat sebuah gambar disebut patembayan karena ada kepentingan pribadi, ada pembagian tugas secara spesialisasi, orientasinya itu dalam kemajuan, dan yang terakhir sifat kerja yang efisien dan akan adanya persaingan. Lalu ada lagi membership group dan reference group, di mana membership group itu setiap orang itu secara fisik sudah menjadi anggota tersebut. Kalau reference group, di mana secara resmi telah menjadi anggota dari kelompok sosial tertentu. Selanjutnya ada sebuah gambar di mana yang disebut
Kelompok okupasional karena kelompok ini muncul karena semakin memudahnya fungsi kekerabatan, sehingga di dalam kelompok ini timbul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang sejenis, contohnya kelompok profesi seperti ID. Dan ada sebuah gambar juga yang disebut kelompok volunteer. Ini disebut kelompok volunteer karena kelompok orang yang memiliki kepentingan sama namun untuk mendapatkan perhatian masyarakat, seperti itu. Jadi melalui kelompok ini tuh diharapkan akan dapat memenuhi kepentingan anggotanya secara individual tanpa mengganggu kepentingan masyarakat secara umum. Lalu ada tipe-tipe kelompok sosial tidak teratur. Ini ada sebuah gambar sebuah penyanyi yang dalam kelompok, yaitu di sini jika ada konser itu biasanya terdapat kerumunan. Nah, kenapa disebut kerumunan? Karena di sini individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di satu tempat, jadi pada waktu yang bersamaan. Lalu ada publik. Ini disebut publik karena khalayak umum atau khalayak ramai. Biasanya itu berbeda dengan kerumunan karena publik itu lebih lebih merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan, jadi interaksinya terjadi secara tidak langsung, jadi melalui alat dan komunikasi seperti telepon, surat kabar, dan televisi. Lalu di sini saya terdapat evaluasi, kalian bisa kerjakan. Bisa dikerjakan soal ini pilihan ganda, terdapat 10 soal. Oke, sekian pembahasan materi tentang kelompok sosial kelas 10 semester ganjil dari saya. Persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.